Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak SC di video pembelajaran fisika. Nah, di video kali ini kita akan menyambung materi sebelumnya. Masih bab listrik statis, tapi bagian terakhirnya yaitu kapasitor. Kapasitor ini adalah komponen-komponen listrik. Nah, diantaranya adalah kapasitor. Nah, di sini ada dua part lah yang ingin Bapak jelaskan. Yang pertama kapasitas kapasitor, dan yang keduanya adalah rangkaian kapasitor. Nah, memang yang lebih Bapak tekankan nanti di rangkaian, tapi kita tetap belajar kapasitas kapasitornya dulu. Nah, apa sih kapasitor? Kapasitor itu adalah alat atau komponen listrik ya, yang fungsinya itu untuk menyimpan muatan listrik. Jadi setiap perabotan listrik atau mungkin alat-alat listrik, kulkas, TV, AC dan sebagainya pasti memiliki kapasitor karena memang fungsinya adalah untuk menyimpan muatan listrik. Nah, oke, langsung saja ke part yang pertama. Yang pertama yaitu kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor. Namanya aja kapasitas ya, kapasitas. Kapasitas itu kan artinya kemampuan dalam menyimpan sesuatu, ya kan, itu kapasitas. Artinya kalau berbicara kapasitas kapasitor, berarti kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik. Nah, gitu. Semakin besar kapasitasnya, otomatis kan semakin banyak dia bisa menyimpan muatannya atau muatan listriknya. Nah, oke. Jadi, misal Bapak ilustrasikan gambar kapasitor, misalnya Bapak ilustrasikan ya gambar kapasitornya. Nah, kapasitor itu bentuknya adalah bulat panjang. Nah, jadi misalnya Bapak ilustrasikan gambar kapasitornya ya. Nah, habis itu kita bedah kapasitor, apa sih isinya kapasitor? Nah, ternyata isi kapasitor diantaranya adalah dua buah plat logam. Nah, jadi misalnya Bapak gambarkan ada dua buah plat logam. Nah, oke. Nah, ada dua buah plat logam misalnya dengan ukuran sama. Jadi di dalam kapasitor itu ada dua buah plat logam dengan ukuran sama. Nah, misalnya ukurannya misalnya adalah A, luas plat logamnya, panjang kali lebar ya kan. Nah, dan dia terpisah, dua buah plat ini terpisah sejauh misalnya adalah B. Nah, jadi kapasitor itu isinya adalah dua buah plat logam dengan ukuran tertentu dan jarak pisah tertentu juga, lalu dikasih cairan atau bahan. Nah, di dalam kapasitor tadi, tapi bisa juga tidak dikasih bahan, artinya isinya cuma angin. Nah, ya kita anggaplah diisi bahan, namanya adalah K atau konstanta dielektrik kapasitor. Nah, ini adalah bahan, terserah baik itu cairannya berupa apa, tapi pasti cairannya khusus ya, tidak mungkin cairannya asal. Nah, tapi istilahnya adalah K itu konstanta dielektrik atau bahan yang diisikan di kapasitor tadi. Sebutan dalam fisikanya adalah konstanta dielektrik. Nah, semakin bagus bahan yang dimasukkan, semakin bagus juga kapasitas kapasitornya. Nah, kalau A itu luas penampang logam. Nah, jadi A itu luas ya, luas penampang. Luas penampang ya kan, si logam tadi. Dan ukurannya sama ya. Antara logam kiri dan kanan itu sama, meter kuadrat ya kan. Misalnya kanannya adalah 20, kirinya juga 20 gitu. Nah, kalau dia ini jarak pisah antar dua logam tadi. Nah, tadi konstanta dielektrik. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan kapasitas kapasitornya? Nah, sehingga didapatlah rumus untuk menentukan kapasitas kapasitornya. Simbolnya C ya, C. Nah, C ini adalah kapasitas kapasitor. Nah, caranya adalah, ada istilahnya permitivitas ya. Nah, dikali dengan bahan dielektrik tadi, dikali dengan luas penampang logam tadi, dibagi jarak pisahnya. Nah, inilah
cara menentukan kapasitas kapasitor tadi atau kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik. Yang mempengaruhi adalah konstanta dieelektrik, habis itu luas plat logam dan jarak antar logam. Nah, apa itu E0? Kalau nggak salah ingat, E0 itu adalah permitivitas namanya. Nilainya adalah 8,85 dikali 10 pangkat min 12. Kalau nggak permitivitas namanya berarti permeabilitas. Lupa Bapak. Nah, jadi 0 itu tetapannya. Paling nanti di materi ini dia mencari nilai kapasitas kapasitornya atau mencari nilai C, ya tinggal kita masukkan konstanta dieлекtriknya berapa, luas penampangnya berapa, jarak pisahnya juga berapa. Tapi jangan lupa satuannya diubah ke satuan SI. Nah, untuk K ini biasanya nilainya bilangnya ada 1, 1,5, 2, 3 dan seterusnya. Biasanya kelipatan seperti itu. Itu konstanta bahan, istilahnya tetapan si bahan dieлекtriknya itu. Jadi kalau orang tanya, semakin besar konstanta bahan dieelektrik artinya semakin bagus ya, maka semakin besar juga kemampuan kapasitor menyimpan muatan atau kapasitas kapasitornya gitu. Tidak tergantung, boleh tergantung ukuran kapasitor, tapi juga tergantung oleh bahan yang dimasukkan. Nah, biasanya kalau dalam dunia komputer, dalam dunia komputer ada istilahnya power supply. Power supply itu kalau kita ibaratkan dalam kehidupan manusia adalah jantung pacu. Jadi komponen komputer itu jantung pacunya untuk menjalankan semua komponen komputer itu adalah power supply. Nah, kalau kata orang power supply yang bagus adalah memiliki kapasitor asli buatan Jepang ya. Nah, ya, kapasitor asli dari Jepang. Nah, biasanya gitu. Oke, bisa ya. Kalau kita contoh soal paling seperti ini. Misalnya Bapak contohkan ya. Biasanya tuh contohnya itu kayak perbandingan. Oke. Tanpa contoh kadang kita kurang lengkap. Nah, misalnya ada perbandingan kapasitor 1 dan kapasitor 2. Oke. Ada kapasitor misalnya. Oke. Nah. Isinya misalnya sorry ya kalau gambarnya kurang bagus. Yang penting kalian paham konsep. Jaraknya adalah D, luasnya misalnya adalah A, konstanta dieelektrik misalnya adalah 2K. Nah, ini adalah kapasitor 1. Kapasitor 2 misalnya. Nah. Oke, juga ada 2 buah plat. Ternyata misalnya luasnya juga A, jaraknya menjadi misalnya 0,5D, tapi konstanta dieelektriknya 4K. Nah, ini kapasitor 2 misalnya. Tentukan misalnya perbandingan antara kapasitas kapasitor 1 dan 2. Kita tulis aja C1 per C2. Jadi kalau perbandingan dibikin seperti ini ya, C1 per C2. Kita tuliskan rumusnya. C tadi kan rumusnya N0 dikali konstanta dieelektrik, karena ini yang 1 ya kan, dikali luas penampang per jarak. Begitu juga yang 2, N0 konstanta dieelektrik bagian kedua ya kan, 2 per D2. Nah, yang sama kita coret. Ini kan sama, ya kan? A-nya sama dari awal dan akhir. Oke, gitu coret. Nah, sehingga kita dapat C1 per C2 ya kan. D-nya berarti balik ya kan. Nah, di sini kan K1 tapi di atasnya D2. Di sini K2 tapi di sini D-nya D1. Nah, gitu. Nah, sehingga kalau kita teruskan K1-nya tadi ambil depannya aja 2 ya kan. Nah, kita ambil nilai depannya aja. D2-nya adalah 0,5. Nah, K2-nya 4 depannya ya kan, D1-nya 1. Nah, sehingga kita dapat perbandingan C1 banding C2 nilainya adalah 1 berbanding 4 gitu. Paling seperti ini soalnya. Atau mencari nilai kapasitas kapasitornya, yaitu yang ini. Nah, rumusnya ini. Gampang ya. Oke, kita lanjut ke rangkaian kapasitor. Sekarang kita ke rangkaian kapasitor. Nah, seperti biasa dalam rangkaian listrik tuh ada 2 ya, ada rangkaian seri,
ada rangkaian paralel. Nah, begitu juga kapasitor, ada rangkaian serinya, ada rangkaian paralelnya. Tapi nanti juga ada rangkaian gabungannya ya. Tapi kita mantapkan dulu konsep seri dan paralelnya. Kapasitor itu dalam rangkaian simbolnya 2 buah garis sama panjang. Kalau yang resistor itu kan ini. Nah, kalau resistor kan seperti ini. Kalau kapasitor 2 buah garis yang sama panjang. Nah, perhitungan penggabungannya ini berbanding terbalik dengan resistor. Resistor itu seri yang ditambah, kalau di kapasitor seri yang diseper. Nah, cara menghitungnya gampang, cuman peraturannya ribet kadang. Nah, gak apa-apa, yang penting kita paham konsepnya dulu. Oke. Nah, sekarang ini adalah rangkaian seri. Buktinya apa? Antara kapasitor 1 dan kapasitor 2 dan kapasitor 3 tidak terdapat cabang. Otomatis ini adalah rangkaian seri. Sehingga kalau kita mencari kapasitor gabungan, istilahnya tuh kapasitor ekivalen. Nah, jadi caranya gini. Caranya adalah 1/C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Jadi kebalikan dari resistor. Resistor yang seri yang ditambah, kalau kapasitor seri yang diseper. Nah, ini cara menghitung kapasitor totalnya atau kapasitor ekivalennya. Cuman peraturannya, nah peraturan ini yang kadang-kadang bikin ribet. Nah, nggak apa-apa, yang penting kita pahami konsepnya dulu. Nah, jadi dalam peraturan seri, muatan pada kapasitor 1 itu sama dengan muatan pada kapasitor 2, sama dengan muatan pada kapasitor 3, sama dengan muatan gabungan kapasitor 1, 2, 3. Kalau kita lihat dari gambar ini, gabungan kapasitor 1 dan kapasitor 2 dan kapasitor 3 itu menjadi kapasitor total. Ya kan? Sama halnya kayak ini, kayak kapasitas totalnya. Sehingga muatan kapasitor 1 nilainya sama dengan muatan kapasitor 2 sama dan pada kapasitor 3 sama dengan nilai pada muatan pada kapasitor total gitu. Jadi tinggal kita cari muatan pada kapasitor totalnya. Ini adalah peraturan seri ya. Peraturan ini yang kadang-kadang bikin ribet peraturan. Tapi kita pahami aja dulu konsepnya. Nanti kita contoh soal. Nah, ini aja kita contoh soal ya. Misal nilai C1 nilainya adalah 12 mikrofarad. Jadi kapasitor itu satuannya farad ya. Nah, ini misalnya mikrofarad. Kapasitor 2 nilainya misalnya 4 mikrofarad. Nah, kapasitor 3 misalnya nilainya adalah 6 mikrofarad. Nah, oke. Setelah itu misalnya sumber tegangannya nilainya adalah berapa ya? 12 ya, 12 volt. Nah, ini tegangan total ya. Ini tegangan total atau sumber tegangan. Makanya Bapak simbolkan VT. Nanti beda pada kapasitor 1, kapasitor 2, kapasitor 3. Nah, setelah itu kalian harus ingat lagi yang ini. Dalam kapasitor, dalam bab rangkaian kapasitor ada 3 komponen yang harus kita pahami atau kita cari. Nah, ada 3 buah komponen yang harus kita dapatkan. Yang pertama adalah yang jelas kapasitornya ya kan, C-nya. Setelah itu potensialnya. Nah, yang terakhir adalah muatan. Nah, Q adalah muatan, C adalah kapasitor, V-nya adalah tegangan. Nah, cuman 3 macam ini biasanya disuruh mencari pada rangkaian total, baik itu muatan total atau tegangan total atau kapasitor total, juga pada masing-masing kapasitor. Berarti kalau masing-masing kapasitor, biasanya muatan masing-masing kapasitor dan tegangan masing-masing kapasitor. Kalau C-nya kan sudah ada di soal. Nah, oke, sekarang bagaimana kalau kita cari keseluruhan dari rangkaian seri? Nah, ingat, ketika ditanya di masing-masing komponen, yang harus kalian cari adalah totalnya dulu. Bapak ulang ya, Bapak tekankan. Jadi lebih mudah memahaminya. Ketika nanti ditanyakan tegangan di kapasitor 2 atau 3, atau mungkin muatan di kapasitor 2 atau kapasitor 3, intinya mencari di masing-masing kapasitor atau masing-masing komponen. Nah, step pertama, yang pertama harus kita cari adalah nilai totalnya dulu. Oke, tegangan total sudah dapat 12 volt. Berarti yang belum yang total yang mana?
kapasitor total dan muatan total, ya kan? Di soal kita sudah ditemu yang total yaitu tegangan total. Oke, tegangan totalnya sudah dapat. Yang belum kita cari adalah kapasitor total dan muatan total. Oke, kita cari dulu. Jadi kita cari dulu kapasitor totalnya. Kapasitor total. Boleh kalian sebut kapasitor ekivalen. Nah, karena dia rangkaian seri, ya kan, berarti seper C totalnya adalah pakai per. Seper 12 ya kan, ditambah seper 4 ditambah seper 6. Nah, kalau kita samakan penyebutnya 12 ya. 12 bagi 12 1, 12 bagi 4 adalah 3, 12 bagi 6 adalah 2. Bisa ya, kelas 12 SMA sudah pastilah bisa ini. Sehingga C totalnya kita dapat balik ya, berarti 12 per 6 ya kan. 12 per 6. Sehingga kapasitor total atau kapasitor ekivalennya nilainya adalah 2 mikrofarad. Nah, sudah dapat kapasitor total. Tegangan total kan sudah ada di soal. Nah, yang belum apa lagi? Yang belum adalah muatan total. Nah, jadi kita cari lagi yang totalnya, yaitu muatan total. Nah, dari rumus kalau kita mencari Q, rumusnya adalah C dikali dengan V. Karena dia total, ya kan? Kita mencari yang total, otomatis C-nya pun harus yang total, V-nya pun harus yang total. Nah, jadi bersesuaian. Jangan nanti mencari Q total, C-nya C1, V-nya V2. Jangan. Nanti nggak sesuai konsep. Nah, paham ya? Sehingga kita dapat C total tadi nilainya adalah 2 mikrofarad. Nah, ini tetap ya, tidak Bapak ubah mikrofaradnya. Nah, tegangannya untuk totalnya atau sumbernya 12. Sehingga kita dapat nilai muatan total nilainya adalah 24. Nah, karena di sini kalau kapasitornya tetap dalam mikrofarad, maka satuan muatannya juga dalam mikro. Tapi muatan kan kolom, sehingga mikrokolom. Bersesuaian. Kalau nanti di sini kalian ubah menjadi 2 kali 10 min 6 farad, hasilnya di sini 24 kali 10 pangkat min 6 kolom. Menyesuaikan ya. Oke, paham ya? Nah, sekarang lihat. Tegangan total sudah ada, kapasitor total sudah ada, muatan total pun sudah ada. Beres. Ketika nanti mencari di masing-masing komponen atau masing-masing kapasitor, gampang. Karena kita sudah mendapatkan nilai total-totalnya, baik itu kapasitor, tegangan, dan muatan. Ingat, di sini cuma ada 3 komponen. Muatan, tegangan, dan kapasitor. Oke. Setelah kita mendapatkan yang total, baru kita cari yang masing-masing. Gitu. Jadi urutannya, kita cari yang total dulu, baru kita cari yang masing-masing. Nah, tapi jangan melupakan peraturan dalam rangkaiannya, baik itu rangkaian seri atau rangkaian paralel. Oke, kita lihat dulu. Karena ini rangkaian seri, ada peraturan muatan, ya kan? Nah, oke, kita beri partisi dulu ya. Nah, oke, karena dia rangkaian seri, ada peraturan muatan. Kalau pada rangkaian paralel kan peraturan tegangan. Nah, peraturan muatan dalam rangkaian seri, muatan pada kapasitor 1 itu nilainya sama dengan muatan pada kapasitor 2, sama dengan muatan pada kapasitor 3, sama dengan muatan gabungannya. Nah, ini kan 1, 2, 3 kalau digabung sudah menjadi total, sehingga sama dengan muatan total. Di mana muatan total sudah kita dapatkan nilainya adalah 24 mikrocoulomb. Sehingga ketika di soal ditanyakan berapa sih muatan pada kapasitor 1? Ya 24. Pada kapasitor 2 juga 24. Atau pada kapasitor 3 berapa muatannya? Ya 24. Berdasarkan peraturan muatan di rangkaian seri. Nah, sehingga di komponen 1, di kapasitor 1, di kapasitor 2, di kapasitor 3, nilai muatannya sudah ada. Nilai kapasitornya pun sudah ada. Apalagi yang belum di masing-masing kapasitor, yaitu tegangan, ya kan? Oke, Bapak ulang ya. Urutannya kita sudah mendapatkan nilai total, baik itu tegangan total, kapasitor total, dan muatan total. Baru kita mencari di masing-masing komponen. Di komponen pertama di kapasitor 1, C-nya sudah ada. Nah, Q-nya sudah ada. Yang belum, P-nya. Begitu juga kapasitor 2 dan 3. Oke, sekarang kita cari tegangan. Tegangan pada masing-masing komponen. Nah, tegangan masing-masing. Oke. Nah,
Karena pada rangkaian seri, ingat ya, Bapak tekankan, karena pada rangkaian seri tidak ada peraturan tegangan, sehingga kita mencari tegangan di masing-masing komponen menggunakan rumus. Bapak ulang. Karena pada rangkaian seri tidak ada peraturan tegangan, yang ada kan cuma peraturan muatan, sehingga kita mencari tegangan menggunakan rumus. Nah, gitu. Kalau dari segitiga ini, kalau kita mencari V, berarti kan Q per C. Q per C. Ya kan? Nah, Q per C. Nah, cuman karena dia mencari V1, otomatis Q-nya 1, C-nya 1. Nah, bersesuaian. Kita mencari V2, berarti Q2, C-nya C2. Kita mencari V3, Q-nya Q3, V-nya, C-nya pun C3. Bersesuaian. Oke, kita masukkan nilainya. Nah, Q1 kan sudah kita dapat dari peraturan muatan. Nilainya 24. Dibagi dengan C1, nilainya adalah 12. Nah, coba lihat ya, ini sebenarnya 24 mikrokolom. 12 ini 12 mikrofarad. Sama-sama mikro ya, sama-sama mikro. Otomatis gak perlu kita ubah. Sehingga hasilnya adalah 2 volt. Bukan 2 mikrovolt, bukan. Karena 24 ini mikrokolom, 12 ini juga mikrofarad, sama-sama mikro. Otomatis hasilnya bukan mikrovolt, tapi volt langsung. Q2 per C2. Q2-nya sudah dapat tadi, 24. Berdasarkan peraturan muatan. C2-nya 4. Sama-sama mikro ya, sehingga hasilnya adalah 6 volt. Nah, dapat kan? Ini Q3 juga 24, C3-nya adalah 6, sehingga hasilnya adalah 4 volt. Nah, sekarang tegangan pada masing-masing sudah dapat. Nah, lengkaplah sudah yang kita dapatkan. Nah, coba kalau kita jumlahkan 2 tambah 6 tambah 4, 12 volt. Sama dengan tegangan total. Berarti perhitungan kita ini benar. Karena dalam rangkaian seri, tegangan itu dijumlahkan hasilnya sama dengan tegangan total. Di sini tadi 2 volt, di sini 6 volt, di sini 4 volt, dijumlahkan menjadi 12 volt. Nah, dapatlah semuanya. Tegangan total sudah ada, kapasitor totalnya sudah ada, muatan totalnya sudah ada. Setelah itu di masing-masing komponen, muatan masing-masing komponen sudah ada, tegangan masing-masing komponen pun sudah ada. Nah, inilah rangkaian seri. Sekarang bagaimana pada rangkaian paralel? Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah rangkaian paralel kapasitor. Tahu kan? Kan sudah Bapak pernah jelaskan di video awal kelas 12 tentang listrik dinamis. Ciri-ciri paralel yaitu bercabang, tapi tidak semua yang bercabang merupakan paralel. Sudah Bapak jelaskan kemarin. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, dalam rangkaian paralel ada peraturan. Dalam rangkaian seri juga ada peraturan. Dalam rangkaian paralel pun juga ada peraturan. Oke. Yang pertama kita mencari kapasitor total dulu ya. Kapasitor total atau kapasitor ekuivalennya pada rangkaian paralel langsung dijumlah. Jadi C1 ditambah C2 ditambah C3 berkebalikan dengan resistor. Nah, ini kapasitor totalnya. Dalam peraturannya di rangkaian paralel yang sama adalah tegangan. Nah, sehingga tegangan pada kapasitor 1 sama dengan tegangan pada kapasitor 2 sama dengan tegangan pada kapasitor 3 sama dengan tegangan gabungannya. Ini kan kalau pada rangkaian ini kalau kita gabung C-nya menjadi total sehingga sama dengan tegangan total. Oke. Nah, inilah rangkaian paralel. Sekarang kita contoh ya. Supaya lebih memahami, karena kan kadang-kadang kalau nggak contoh nggak paham. Sama, Bapak pun ketika nggak ada contohnya nggak paham. Oke, ini rangkaian paralel ya. Kita misalkan deh, nilai C1 sama ya, sama dengan soal di atas. Misalnya nilai C1 12 berapa ya? 12 mikrofarad. C2-nya 4 mikrofarad. Berapa sudah nih? 16 ya. C3-nya 6 mikrofarad. Kebanyakan nilainya ya. Kita kecilkan deh. Yang lebih mudah aja dihitung. Misalnya
Kan misalnya ini 2. Nah, ini misalnya 4. Ya kan? Berapa nih? 2, 4, 6. Nah, misalnya ini 6. Nah, 2, 4, 6. Nah, tegangan totalnya misalnya berapa ya? Sama deh, misalnya 24 volt. Nah, oke. Ingat ya, tadi apa segitiganya? Kita bikin segitiga dulu biar biar ingat. Oke. Cuma ada 3 komponen ya. Q, C, V. Nah, dalam rangkaian paralel ketika mencari C totalnya dijumlahkan dan peraturannya adalah tegangannya sama. Nah, ingat apa tadi stepnya? Yang pertama kita harus mencari totalnya dulu. Oke, V totalnya sudah ada di soal. Sekarang yang belum adalah C total dan Q total atau kapasitor total dan muatan total. Yang pertama kita cari adalah kapasitor total. Nah, yang pertama kapasitor total dalam rangkaian paralel berarti kayak apa tadi caranya? C total sama dengan, nah tambahkan aja langsung ya kan, berarti 2 ditambah 4 ditambah 6 sehingga kapasitor totalnya nilainya adalah 12 mikrofarad ya kan. Nah, bisa ya, gampang. Setelah kita mendapatkan kapasitor total, berarti yang belum adalah muatan total. Nah, tentukan muatan total. Oke, berarti yang kita tanya adalah Q. Nah, apa rumus Q dari segitiga? Berarti kan C dikali dengan V. Karena kita minta yang total, sehingga C-nya pun C total, V-nya pun V total, menyesuaikan. Nanti kalau tidak disesuaikan salah. C total kita dapat 12 mikrofarad. Nah, ini tetap ya mikrofarad ya. Voltnya berapa? 24. Kebanyakan ya. Biar kita kecilkan ya. Kebanyakan. Nilainya kita ganti. Sulit nanti menghitungnya. Oke. Nah, kita ganti misalnya tegangan sumbernya adalah 6 volt saja. 6 volt. Nah, sehingga 6. Nah, sehingga Q total kita dapat nilainya adalah 72. Nah, karena di sini mikrofarad, maka di sini pun mikrocoulomb, menyesuaikan. Tidak perlu kita ubah. Yang penting konsisten. Nah, lihat. Tegangan total sudah ada di soal, kapasitor total sudah kita dapat, muatan total pun sudah kita dapat. Barulah kita mencari di masing-masing komponen. Jadi itu urutannya. Cari yang total dulu di ketiga variabel ini, baru kita mencari masing-masing komponennya. Oke, ingat dalam rangkaian paralel ada peraturan. Peraturan apa namanya? Peraturan dalam rangkaian paralel, peraturan tegangan. Nah, dalam rangkaian paralel ada peraturan tegangan, sehingga tegangan pada kapasitor 1 sama dengan tegangan pada kapasitor 2 sama dengan tegangan pada kapasitor 3. Nah, sama dengan tegangan total. Nah, ini peraturannya. Sehingga kalau kita teruskan, tegangan totalnya berapa tadi? Di soal 6 volt. Nah, maka tegangan pada kapasitor 1 juga 6 volt, tegangan pada kapasitor 2 juga 6 volt, dan tegangan pada kapasitor 3 juga 6 volt sesuai peraturan paralel. Paham ya? Nah, artinya komponen masing-masing untuk tegangan sudah dapat. Yang belum apa? Yang belum muatan. Oke, kita cari muatan masing-masing. Muatan masing-masing. Ingat, dalam peraturan paralel tidak ada peraturan muatan, sehingga ketika mencari muatan menggunakan rumus. Nah, kalau pada rangkaian seri tadi tidak ada peraturan tegangan, sehingga mencari tegangan masing-masing menggunakan rumus. Paham ya? Nah, karena pada rangkaian paralel tidak ada peraturan muatan,
sehingga mencari masing-masing muatan menggunakan rumus. Nah, kalau kita mencari C1 berarti kan C kali V, C kali V, dan C kali V. Ingat, bersesuaian. Q1 berarti C1 V1. Nah, Q2 berarti C2 V2, begitu juga Q3 berarti C3 V3. Oke, tinggal kita masukkan nilainya. Apa yang sudah kita ketemukan, kita masukkan ke sini. C1 nilainya 2. Ini mikrofarad ya. Enggak Bapak ubah. Volt satunya sama dengan volt total 6. Sehingga hasilnya adalah 12. Karena mikrofaradnya tidak Bapak ubah, maka di sini mikrocoulomb. Nah, paham ya? C2 nilainya 4, tegangan 2 sama dengan tegangan total 6. Berarti 24 mikrocoulomb. Nah, ini C3 nilainya 6 ya. Tegangan totalnya juga 6. Sehingga muatan total 36 mikrocoulomb. Kenapa di sini mikrocoulomb? Karena nilai faradnya tetap dalam mikrofarad. Gampang ya? Nah, semua komponen sudah kita dapat, baik itu muatan maupun tegangan. Oke, gampang ya. Nah, kalau nggak paham diulang lagi videonya. Nah, satu lagi ya, kita ke contoh soal lagi untuk memperdalam. Oke. Contoh soalnya seperti pada gambar. Misalnya rangkaiannya rangkaian gabungan seri dan paralel. Nah, kenapa Bapak bikin dua gambar? Nanti gini ya, jadi gambar asal yang sebelah kiri ini, nah supaya lebih mudah memaham, kita sederhanakan si gambar tersebut. Nah, ini soal yang sederhana ya. Nah, jadi yang pertama kita cari apa tadi? Totalnya ya kan. Nah, coba kita lihat dari sini. Kalau misalnya kita mencari C total, yang pertama kita kerjakan adalah C3 dan C4. C3, C4 ini merupakan rangkaian paralel. Nah, sehingga kalau kita gabung, anggaplah seperti gambar di samping kanan. Nah, ini tadi kan C1, ini adalah C2. Nah, ini gabungan dari C3 dan C4. Nah, anggaplah kita tulis C34. Artinya gabungan C3 dan C4. Ketika digabung, dia menjadi satu kapasitor yang nilainya pun berubah atau nilainya bergabung secara paralel. Nah, kalau kita teruskan di sini tadi kan C1 misalnya 6 mikrovolt, C2 4 mikrovolt. Nah, kalau C3, C4 nih digabung secara paralel, otomatis kan kita jumlah saja langsung. Berarti 8 ditambah 4 nilainya adalah 12 ya. Nah, 12 mikrofarad. Nah, kita ke rangkaian yang lebih sederhana. Nah, nanti kalau kita sudah selesaikan rangkaian yang paling sederhana, baru kita kembali ke soal awal. Nah, tadi kan C1 nilainya berapa? 6 ya. 6 ya kan, C2 nilainya 4. Nah, gabungan C3 dan 4 adalah 12. Oke, kita ke rangkaian yang lebih sederhana. Nah, di rangkaian yang lebih sederhana ini ternyata menjadi rangkaian seri. Ya kan? Dengan V total tadi nilainya adalah 12 ya, 12 volt. Coba kita cek 12 ya. Nah, pada rangkaian sederhana ini, apa tadi step yang pertama? Kita cari C total. Oke, kita cari kapasitor total. Stepnya kita cari yang total dulu. Kapasitor total. Nah, berdasarkan rangkaian ini rangkaian seri ya. Sehingga kalau kita mencari kapasitor total, caranya pakai 1/6 ditambah 1/4 ya kan, ditambah C34 nilainya 12. Nah, kita teruskan 12 ya kan, 12 bagi 6 adalah 2, 12 bagi 4 adalah 3, 12 bagi 12 nilainya adalah 1. Sehingga C totalnya kita balik 12/6 nilainya adalah 2 mikrofarad. Nah, kita dapat nilai kapasitor total. Nilainya adalah 2 mikrofarad. Oke, apalagi yang belum? Ini V total sudah, kapasitor total sudah. Nah, yang belum adalah muatan total. Oke, muatan total. Jadi kita cari totalnya dulu. Seperti yang step yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, kalau kita mencari Q total, otomatis kan rumusnya adalah C total dikali V total. Ya kan, C totalnya sudah kita dapat 2 mikrofarad. Nah, kalau ini Bapak tetapkan aja mikrofarad ya. Jadi di sini nanti hasilnya mikrocoulomb. V total adalah 12. Sehingga hasilnya adalah 24 mikrocoulomb. Sesuai dengan kapasitornya mikrofarad, maka
muatan totalnya juga mikrokolom. Sama-sama mikro. Nah, kalau sudah dapat yang total, barulah kita cari yang masing-masing. Karena ini rangkaian sederhananya adalah rangkaian seri, maka ada peraturan pada rangkaian seri, ada peraturan muatan, ya kan? Kalau pada rangkaian paralel ada peraturan tegangan, sehingga peraturan muatannya, muatan pada kapasitor 1 sama dengan muatan pada kapasitor 2 sama dengan muatan pada kapasitor gabungan 3, 4. Nah, kalau sudah diseluruhkan ini menjadi muatan total, sehingga nilainya adalah 24 mikrokolom. Nah, inilah muatan pada kapasitor 1, pada kapasitor 2, dan pada kapasitor gabungan 3, 4. 24 mikrokolom. Nah, apalagi yang belum? Kapasitor total sudah, muatan total sudah, tegangan total sudah ada, muatan masing-masing pun sudah ada. Berarti yang belum adalah tegangan masing-masing, ya kan? Tegangan masing-masing. Nah, karena dalam rangkaian seri tidak ada peraturan tegangan, sehingga kalau kita mencari tegangan pada kapasitor masing-masing menggunakan rumus. Nah, jadi kan V1 berarti Q1 per C1. Nilainya berapa? Q1-nya adalah 24, C1-nya 6. Sehingga tegangan pada kapasitor 1 nilainya adalah 4 volt. Nah, 1 sudah dapat. Sekarang kita lanjutkan. Tegangan pada kapasitor 2. Berarti kan pakai rumus Q2 per C2. Q2-nya 24 volt, ya kan? 24 mikrokolom. C2-nya 4 mikrofarad. Sama-sama mikro ya. Jadi tidak perlu kita ubah hasilnya 6 volt. Jadi hasilnya bukan mikrovolt tapi volt. Nah, oke, terakhir V3 berarti kan Q3 per bukan 3 ya. Tegangan 34, tegangan pada kapasitor 34 gabungan kapasitor 3 dan 4. Nah, itu maksudnya. Tegangan di sini ya. Jadi tegangan pada kapasitor gabungan 3 dan 4. Nah, Q34-nya sama dengan Q total 24 mikrokolom. Q gabungan 34-nya adalah 12 mikrofarad. Sama-sama mikro, kada perlu kita ubah, hasilnya tetap volt bukan mikrovolt, berarti 2 volt. Nah, selesai. Untuk rangkaian yang lebih sederhananya sudah selesai. Kapasitor total, muatan total, V totalnya sudah ada, muatan masing-masing C1, C2, dan C34-nya sudah ada, dan tegangan masing-masing V1, V2, dan V34-nya pun sudah ada. Karena pada rangkaian yang lebih sederhana ini sudah selesai, artinya semua komponen sudah kita dapat, kita kembali ke rangkaian awal. Nah, kita tulis kembali ya. Kita tadi sudah menemukan tegangan pada kapasitor gabungan 34 nilainya adalah 2 volt. Nah, yang belum pada rangkaian per awal ini sudah selesai ya kan, muatan dan tegangannya sudah dapat, ini pun sudah selesai, muatan dan tegangannya sudah dapat. Yang belum pada C3 dan C4 ya kan. Nah, tapi untuk C34 nya sudah dapat, yaitu tegangan gabungan 34. Nah, coba kita lihat. Karena ini adalah paralel, nah ini kan paralel, sehingga peraturannya peraturan tegangan ya kan. Pada rangkaian paralel peraturan tegangan, sehingga tegangan pada kapasitor 3 sama dengan tegangan pada kapasitor 4 sama dengan tegangan gabungan 3, 4. Nilainya sudah kita dapat, yaitu 2 volt. Nah, apalagi yang belum? Berarti yang belum adalah muatan masing-masing ya kan, muatan di masing-masing kapasitor 3 dan 4. Nah, kalau muatan gabungannya sudah ada. Muatan gabungannya tadi kita dapat 24 mikrokolom ya kan. Jadi kita beri partisi dulu. Oke, sehingga kalau kita mencari muatan masing-masing, karena dalam peraturan paralel tidak ada peraturan muatan, sehingga kita mencari muatan masing menggunakan rumus. Jadi kalau kita mencari Q1 berarti C1 dikali V1. C1 nya adalah pokok C1 ya.
3 maksudnya 3. Muatan pada masing-masing kapasitor 3 dan kapasitor 4. Nah, berarti kan C3 dikali V3. C3-nya kita di soal adalah 8. Tegangannya kita dapat V3 sama dengan tegangan V34 yaitu 2. Sehingga muatannya kita dapat adalah 16. Di sini kita tetap mikrofarad sehingga hasilnya mikrocoulomb. Nah, untuk muatan pada kapasitor 4 berarti kan sama C4 dikali V4. C4-nya adalah 4, V4-nya sama dengan V34 yaitu 2 volt sehingga kita dapat 8. Nah, di sini kan mikrofarad sehingga hasilnya di sini adalah mikrocoulomb. Nah, selesai. Muatan di masing-masing kapasitor sudah ada, tegangan di masing-masing kapasitor pun sudah ada. Dengan step awal kita mencari muatan total dan tegangan total. Jangan lupa juga peraturan seri dan paralelnya. Kalau kita sudah menemukan muatan dan tegangan pada masing-masing komponen kapasitor, baik itu total ataupun yang masing-masing, barulah biasanya ditanyakan energi. Nah, energi itu W ya. Nah, langsung saja setengah dikali CV kuadrat. Nah, inilah energi. Kita pertebal ya. Nah, setengah dikali C dikali V kuadrat. Menyesuaikan. Artinya apa? Misal ya, contoh. Nah, contoh misal dia mencari energi pada kapasitor 3, otomatis nanti rumusnya setengah dikali C3 dikali V3 kuadrat. Tapi kan C3 sudah ada di soal, V3 nya pun sudah kita dapat nilainya 16. Kayak juga misalnya dia mencari energi total, otomatis kan setengah dikali C total dan V total, jangan lupa kuadrat dan seterusnya. Oke, gampang kan? Nah, jadi konsep awal kapasitor kita harus paham rangkaian seri dan paralelnya dulu. Step menghitungnya kita lihat yang tadi. Nah, gampang ya. Oke, terima kasih ya sudah nonton video Bapak. Nanti tunggu saja video-video selanjutnya. Insya Allah kita akan mengupload lagi video pembelajaran materi selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Kalau ada kekurangan, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.